Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bikhair? Alhamdulillah. Hari ini ABMPNI senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Masih ingatkah kalian yang pembelajaran minggu sebelumnya? Nah, materi hari ini akan melanjutkan materi sebelumnya. Dan temanya adalah tentang hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sudah tahu belum apa saja sistem pencernaan pada manusia? Namun sebelum itu, kita harus tahu nih manfaat kita belajar pada hari ini. Insya Allah, setelah bereksplorasi melalui Edmodo dan YouTube, kita dapat yang pertama menyebutkan urutan sistem pencernaan pada manusia secara runut, menyebutkan bagian dan fungsi organ pencernaan pada manusia, dan menjelaskan penyakit atau kelainan pada sistem pencernaan. Nah, pernahkah kalian berpikir, bagaimana sih tubuh kita bisa mencerna makanan? Yuk, agar lebih jelas, perhatikan video berikut ini. 1, 2, 3, 4, are you ready? Organ pencernaan manusia terdiri dari yang pertama, rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Bagaimanakah proses masing-masing pada organ pencernaan? Yuk perhatikan penjelasan Abi berikut ini. Ketika makanan sampai di mulut, makanan akan dihancurkan oleh gigi, kemudian akan dicerna terutama karbohidratnya oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Kemudian ada lidah yang membolak-balikkan makanan dan merasakan sensasi rasa. Setelah makanan dibolak-balikkan, makanan akan didorong oleh lidah menuju ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan menuju ke lambung, sehingga makanan tidak kembali lagi ke mulut kita. Setelah dari kerongkongan, makanan akan diteruskan ke lambung. Di lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim, serta ada asam lambung yang fungsinya untuk membunuh kuman serta mengasamkan makanan, sehingga makanan berubah bentuk menjadi bubur. Nah, makanan yang sudah menjadi bubur di dalam lambung tadi akan diteruskan ke usus halus. Di usus halus, sari-sari makanan akan dicerna. Nah, ada nih beberapa makanan atau sari-sari makanan yang tidak bisa diserap oleh usus halus. Sisa sari makanan tersebut akan dilanjutkan ke usus besar. Di usus besar akan terjadi penyaringan kedua, tapi yang disaring adalah airnya. Kemudian terjadi pembentukan feses dan juga pembentukan vitamin K yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, ketika usus besar penuh dengan feses, maka akan dikirim sinyal ke otak kita agar feses tersebut dikeluarkan melalui saluran yang dikenal dengan anus. Tahukah kalian bahwa dalam sistem pencernaan kita ada loh organ yang tugasnya adalah sebagai tambahan. Organ ini tidak berperan secara langsung dalam proses pencernaan, namun menghasilkan enzim-enzim atau senyawa yang membantu dalam mencerna makanan kita. Apa sih organ itu? Organ tersebut antara lain ada hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Nah, bagaimana? Bisa ya menjelaskan bagaimana makanan kita dicerna mulai dari mulut sampai ke anus. Yuk kita ulang seperti pada video berikut ini untuk memperjelas, untuk menambah pengetahuan kita tentang proses pencernaan di dalam tubuh kita. Sebagai manusia yang beriman, kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara menjaga kesehatan pencernaan kita. Karena jika tidak dijaga, dapat menyebabkan kelainan pada organ pencernaan kita. Apa saja
kelainan pada organ pencernaan kita? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah serostomia, yaitu gangguan yang disebabkan produksi saliva atau air ludah yang sedikit. Yang kedua, ada yang namanya parotitis, yaitu pembengkakan pada kelenjar air ludah yang berada di bawah telinga karena virus. Yang ketiga, ada diare, yaitu gangguan penyerapan air sehingga zat sisa buangan menjadi lebih encer. Yang keempat, ada yang namanya gastritis atau MAH. Nah, penyakit ini disebabkan oleh radang yang terjadi di bagian dinding lambung kita. Radang ini disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa karena kuman atau juga karena produksi asam lambung yang berlebih. Kemudian selanjutnya adalah sembelit, yaitu kelainan pada penyerapan air. Sehingga air yang diserap pada zat sisa buangan atau feses itu berlebih, yang berakibat kepada feses kita menjadi keras sehingga susah ketika buang air besar. Dan yang terakhir adalah apendisitis atau usus buntu. Usus buntu merupakan usus yang terletak di usus besar. Kemudian apabila terjadi peradangan bisa menyebabkan kelainan. Terkadang ada beberapa orang yang melakukan operasi untuk menghilangkan usus buntu ini karena usus buntunya sudah mengalami radang. Nah, berikut cara menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Yang pertama adalah olahraga. Dengan berolahraga, sirkulasi darah kita menjadi lancar sehingga kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita bisa dikeluarkan. Yang kedua, memakan makanan yang sehat dan bergizi. Tentu, makanan yang sehat dan bergizi penting untuk kelangsungan kehidupan kita. Yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, maka metabolisme, reaksi-reaksi kimia dalam tubuh kita juga menjadi lancar. Alhamdulillah. Cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semangat selalu ya. Pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian dari Soleh dan Soleha semua. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.